Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Febriani Nur Alisyah dari kelas Sipil Gedung 1 dengan NIM 400303236300054 dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS analisa struktur yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Di sini saya diberikan soal yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi strukturnya sebagai berikut. Jumlah bentang itu ada di 3 bentang dan masing-masing bentang sepanjang 5 meter. Kemudian jumlah lantai yang ditentukan yaitu minimal 4 lantai dengan tinggi masing-masing tiap lantainya yaitu di 3,5 meter. Kemudian balok dan kolom dengan material beton bertulang. Dimensi balok awal yaitu di 30 x 50 cm. Kemudian dimensi kolom awal yaitu di 40 x 40 cm. Plat lantai yang digunakan yaitu setebal 12 cm untuk beban tambahan. Material yang digunakan yaitu dengan kuat tekan beton atau FC-nya yaitu sekitar 25 MPa dan kuat tarik bajanya yaitu di 400 MPa. Kemudian beban hidup telah ditentukan di soal yaitu 2,5 kN per meter persegi dengan beban mati hitung dari berat sendiri dan berat plat lantai. Data lain yang diperlukan bisa ditentukan sendiri. Kemudian untuk menghitung distribusi bebannya, di sini saya menggunakan spesifikasi bangunan gedung sebagai berikut. Ada di bangunan 5 lantai dengan tebal plat atap 10 cm dan tebal plat lantai 12 cm. Beban hidup lantai dan atap telah ditentukan oleh soal yaitu di 2,5 kN per meter persegi atau 250 kg per meter persegi. Kombinasi pembebanan yang dipakai yaitu di 1,4D, kemudian ada di 1,2D ditambah 1,6 L, kemudian ada juga 1,2D ditambah 0,5 L ditambah LE dan 1,2 ditambah 0,5 L min LE untuk kombinasi beban gempa. Untuk distribusi bebannya yaitu ada sebagai berikut. Ada di modulus elastis betonnya EC 4700 dan berat jenis betonnya ada 2400 kg per meter kubik dan selanjutnya ini nanti bisa kita sambil kerjakan. Ada mutu tulangan longitudinal yaitu longitudinal ada tulangan pokok BJTD 40 dengan FY 240 MPa dan FU-nya ada di 570 MPa. Terus untuk tulangan geser atau tulangan sengkangnya itu jadi BJTP 24 dengan FY 240 MPa, FU 390 MPa. Untuk plat lantai itu ada di setebal 12 cm, plat atapnya ada di 10 cm. Berat lapisan spesinya ada di 2 cm. Plafon dan penggantungnya ada 18 kg. Beban hidup lift load-nya lantai perkantoran itu sesuai dengan ketentuan yaitu ada di 250 kg per meter persegi. Beban hidup lift load-nya atap perkantoran itu ada 100 kg per meter persegi. Beban air hujan tidak perlu terlalu diperhitungkan dan beban horizontal gempanya ada di 50 gram per meter kubik. Untuk bentuk atapnya itu ada bentuk rancangan pembebanannya itu ada di seperti gambar itu ada 5 meter per tiap bentangnya dengan panjang total ada 15 meter, kemudian panjang lebarnya ada di 15 meter, kemudian bentuk tampak sampingnya ada seperti ini dengan total tinggi itu ada di 17,5 meter dengan tinggi tiap lantainya ada 3,5. Oke, selanjutnya kita buka SAP-nya saja. Di sini SAP-nya itu kita klik file, new model. Oke, kita tunggu.
Oke, sudah muncul. Untuk default unitsnya kita pakai kilogram kgf meter Celsius. Dengan default materialnya kita yang pakai United States. Ini di sini ada beberapa, ini ada blank, grid only biasanya untuk menggunakan atap atau hanya ingin menggambar menggunakan pensilnya, ada buat jembatan dan lain-lain. Di sini kita menggunakan 3D frames saja karena bentuknya kita mau bentuk portal dengan bentuk seperti ini. Number of storiesnya itu di sini itu ada jumlah lantainya itu ada 5 lantai. Story tinggi tiap lantai ini, story height ada tinggi tiap lantai ada 3,5. Number of base-nya itu ada banyak bentangnya, itu ada 3. X, Y juga 3. B width X-nya itu lebar per bentangnya ada 5 meter. B width-nya 5 meter. Ini kita klik saja use custom biar dia bisa diedit. Kita klik editnya. Kita oke saja. Kita spacing. Oke, ini udah 15. Ini ada 17,5. Oke. Kita klik oke saja. Oke. Bentuk 3 di sini. 3 dimensi di sini. Kemudian kita select. Waduh. Wait. Kita select ini ya. Gridnya. Untuk kita tambahkan tumpuan untuk kita tambahkan tumpuannya, iya benar, tumpuannya di sini kita pakai assign, join, kita restrain, jadi kita pilih yang speed. Kita pilih di sini ada jepit, ada sendi, ada roll, kemudian ada bebas. Kita pilih yang jepit. Jepit ini ada translasi dan rotasi. Kita habis ini apply saja. Oke, sudah berubah. Kita oke. Kemudian kita masuk ke material. Ini define material, add new material saja. Kita ke United States, kita ganti ke concrete. Kita oke dulu. Yang mana? Ini ya. Di situ kita modify. Di sini kita pakai F aksen C 25. Dulu spasi. Tapi aja di material grade-nya kita juga ganti F aksen C. Di sininya weight volume per unitnya kita ganti 2400. KGF kita ubah ke N, Newton milimeter. Oke, udah diubah. Modulus elastisitasnya tadi kita pakai di sini tuh ada apa? Ini 4700 akar aksen C. 4700 kali SQR kurung buka 25 kurung tutup, enter saja, nanti keluar. Habis itu specified konkretnya ini ada di 25. Kemudian yang ini juga di 25. Situ kita oke saja. Di situ add new materials,
kita pindah ke rebar atau baca tulangan. STM kita oke saja. Di sini kita modify, kita ganti ke BJTD 40. Kita paste di sini jadi material grade-nya BJTD 40. Kemudian kita ganti dulu ke KDFMC. Di situ weight volume per unitnya kita ubah ke 7850 sesuai dengan ketentuan. Terus di sini kita ubah ke N milimeter. Oke, udah. Modulus elastisitasnya kita di sini kita sudah ketahui itu ada di mana ya? Oh, belum. Biasanya modulus baja itu ada di 200.000. Nah, kemudian di sini ada BJTD 40 itu FY-nya BJTD 40 240, FU-nya 570. 240 570, ini juga sama 240. Aduh. Oke. 240, kemudian di sini 570. Ada kesalahan teknis, tolong mohon maaf. Kita oke saja. Oke. Situ kita copy material aja. Oke, kita lihat di sini BJTP 24. BJTP 24. Oke, habis itu kita ganti di sini ini weight-nya kurang lebih sama, modulusnya sama, kita ganti di FY-nya. FY-nya di sini kita ketahui bahwa 240 dan 390, ini berarti 240 390 weight sama 390. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita akan membuat section properties-nya untuk ukuran kolom dan baloknya. Di sini kita ubah ke GFMM. Kemudian kita define section properties-nya, kita pakai frame section-nya. Kita add new properties, kita pilih concrete buat karena kita menggunakan material beton. Kemudian kita pilih rectangular karena bentuk kolom kita adalah persegi dengan kolom ukuran 40 x 40. 40. Kedalamannya ada 400 cm, dengan lebarnya ada 400 cm juga. 400 cm, 400 mili. Kita pakai FC25, ring reinforcement-nya kita ubah BJTD-nya di 40, tulangan utamanya tulangan pokoknya, kemudian tengahnya ada BJTP 24. Selimutnya ada di 40 mili. 4 cm, kemudian di sini tulangannya kita kasih 6, di sini kasih 6. Di sini kita ubah ke diameter 19. Kita bisa ketahui bahwa di sini diameter 19 dengan bar areanya 2835 dan untuk diameter polos 10 untuk tulangan polos 10 dengan di bar areanya 0,7854, kita oke aja. Kita ubah di sini jadi 10. Oke. Dengan jarak sengkangnya itu 150, di sini kasih 12. Di sini kita 12. Kita oke. Udah, new property aja. Kita rectangular. Kita kasih B 30 x 50. Ini depth-nya 500, width-nya 300. Ini kita kasih FC, kita concrete-nya kita ganti ke beam. Selimutnya kita 40, ini 40. Oke. Udah jadi. Habis itu kita masukkan area sectionnya. Areanya ada di properties, area section. Untuk plat kita shield aja, add new section. Kita pakai plat lantai 12 cm. Kita ubah dulu ding di sininya pakai jadi cm.
KGFCM. Define section property, section area, shield, add new. Oke, kita cari P plat LT 12 cm. Membrannya kita 12, ini 12, ini material name-nya kita gantikan wait FC25. Kita modify, kemudian di sini kita set ya BJTD 40. Kita oke. Jadi kita add copy section aja. Kita tipe plat AT 10 cm. Ganti di sini 10, ini 10, ini FC, ini tetap. Oke. Situ udah selesai untuk atur materialnya. Selanjutnya kita atur untuk pembebanan. Kita masuk ke define load pattern. Di sini date-nya udah 1 karena untuk beban sendirinya. Habis itu kita buat beban hidupnya. Di sini live-nya ada 0. Kita add new. Habis itu kita kasih beban gempa. Beban gempanya di sini juga 0. Add new load pattern. Oke, udah selesai. To define load cases. Modalnya kita bisa hapus aja nggak apa-apa. Udah linear static semua Habis itu define combination, add new combo. Combo pertama itu ada di 1,4 D ya. Date-nya ini berarti 1,4. Add. Di add udah. Kemudian ada add new combo lagi ya. 1,2 D ditambah 1,6 L. Tipe L. Dan D 1,2 add leaf 1,6 kita add dan add new combo lagi buat pembebanan yang ada di sini. 1, nih kali ini berarti kita date-nya di 1,2. Habis itu liftnya hidupnya di 0,5. 0,5. Situ di bempanya kita di 1. Add nih kumpul lagi buat yang kedua itu ada di sini. Date-nya itu ada di 1,2. Di add liftnya itu ada di 0,5 di add, dan ada quake-nya di -1 ya. Oke, untuk setting pembebanannya sudah. Di sini kita mulai membuat bentuk untuk bangunannya. Kita di frame sectionnya kita udah di sini kita dulu, and then kita di sini kita select semuanya, udah ke select semua. Habis itu kita ke assign frame section, kita pilih ke balok 3050, kita apply.
Oke, udah muncul, kita bisa lihat di sini. Oke, habis itu di wait, kita di sini habis itu kita ganti ke bagian DZ. Nah, kita kelihatan nih bentuk portalnya atau bentuk kolomnya. Di sini di bagian ini kan kita masih balok, bisa kita ubah ke kolom. Kita select dulu ya, select, kita assign, kita frame sectionnya kita ke kolom, kita apply. Oke, jadi udah jadi kolom. Itu kita lihat lagi, masih balok. Jadi ke kolom. Oke, habis itu ini masih ada balok di sini, harus teliti ya supaya tidak ada yang miss atau ada yang keliru gitu lah ibaratnya. Situ lagi kita select, di situ kita ke assign frame section ke 40-40. Oke, itu adalah ya. Oke, sepertinya udah semua. Habis itu kita bisa cek apakah di sini materialnya udah material, sudah kita extrude apply. Balik objek aja, objek standar apply. Oke, kita pakai yang di sini. Oke, general material extrude apply. Oke, sini udah masuk semua. Habis itu kita sectionnya kita apply coba. Untuk yang bagian kuning ini berupa kolomnya, kemudian yang biru ini baloknya. Oke, ini udah benar. Oke, selanjutnya kita balikin lagi ke objek ke standar. Oke, aduh ya Allah. Habis itu kita ganti bentuknya, ganti dimensinya itu dari XY ke XY untuk menambahkan beban plat di sini. Habis itu kita ganti KGF meter karena tadi yang kita hitung ada di ukuran meter, KGF meter. Habis itu kita masuk ke kita mulai dari lantai 1 aja nggak apa-apa. Salah. Kita mulai dari lantai 5 ya. Beban lantai 5. Oke, habis itu kita ke assign frame loads, distribute, kita kasih beban mati. Kita di sini ada 3 ya, bisa kita tahu ada add to existing load untuk menambahkan, replace untuk perbaiki, dan delete untuk menghapusnya. Kemudian di sini kita kasih karena di ukurannya bagian ini ada 5 meter dan yang telah kita bagian ini ada 2,5 meter, jadi yang dimasukin di sini adalah 2,5, dan di sini ada salah, kita di sini pakai absolute dulu. Absolute udah ini di add nih di 2,5 biar kita bisa ubah kalau di absolute 5. Di sini beban mati yang kita hitung itu untuk plat lantai ada di 423.
udah, habis itu oke. Kita belum select, kita select dulu, assign, frame loads, distribute, ini berarti apply. Oke, ini udah ada. Mungkin bagian mana, bagian tengah ini kan ada beban yang 2 nih ya. Terus habis itu kita select aja bagian ini untuk kita tambahkan lagi, kita di add lagi, apply. Oke, udah. Oke, kita turun, kita select lagi, terus kita assign, frame load, distribute, masih sama stepnya, kita apply. Terus itu yang bagian ini kita apply lagi. Turun lagi, select, assign, frame load, distribute, meta, apply. Terus kita select lagi yang bagian dalam, kita apply lagi. Oke, lagi select, assign, frame load, distribute, apply. Ini kita select, kita apply lagi. Next, habis itu bisa kita lihat dulu mungkin ini. Kita bisa display show object sign frame, kita apply dulu, kita lihat. Udah kelihatan ya. Kita oke. Untuk beban-bebannya sudah masuk. Habis itu bisa kita bisa balik lagi ke X ya, di sini dan naik ya, di sini kita masukkan beban hidup. Oke, kita assign, frame loads, distribute. Sini kita bisa ganti ke beban lift hidup. Untuk di sini beban hidupnya itu sebesar lantai 250 ya teman-teman. Oke, di ini ketika kita 250, apply. Oke, yang dalam kita select lagi, kita apply lagi. Oke, kita turun. Oke, tunggu agak. Oke, di sini assign, frame loads, distribute, masih hal yang sama, delete, apply, select, apply lagi. Next. Oke, udah, turun lagi, select, assign, frame loads, distribute, apply. Select lagi, apply. Oke, yang terakhir ada satu, assign, download, distribute. Oke, ini boleh apply, select yang dalam, kita apply lagi. Oke,
Untuk beban plat lantainya udah kita masukkan semua, kemudian bisa kita lihat di sini, bisa kita masukkan beban plat atap. Ya udah semua. Beban plat atap. Oke, salah. Kebanyakan kliknya. Salah. Oke, di sini kita masukin beban plat atap, frameless distribute. Oke, di sini kita bisa ketahui bahwa beban plat atapnya di sini dengan 258. Itu oke, 28 kita dalamnya kita apply lagi, apply. Oke, beban matinya udah, kita masukin beban hidup adalah perjalanan. Oke, perjalanan hidup. Habis itu kita masukin lift hidupnya di sini ada 100. Oke, kita masukin 100, apply. Oke, kita masukin lagi, apply lagi. Yang tadi belum ke apply ya. Oke, kita apply. Oke, sip. Kita coba ini di sini. Set, no. Kita display object, let's say frame. Kita cari hidup aja. Kita apply. Oke. Oh, bener kok. Oh, di sini bisa kita ulang aja deh. Oke, di sini. Oh, udah. Oke, mohon maaf tadi kebanyakan nge-play-nya, ngemasukinnya. Habis itu setelah itu udah masuk semua. Ini bisa kita lihat aja di sini. Mineral, session, asset, apply. Oke, material, apply. Oke, objeknya standar, apply aja. Oke, udah. Jadi kita masukkan semua. Habis itu kita mulai buat quick draw platnya, karena kan tadi kita udah setting kan buat platnya gimana, kita pakai yang quick draw biar kita tidak susah-susah itu. Ini kita bisa pakai plat 12 cm. Oke, kita klik aja itu tuh. Wah. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, accept. Kalau udah, kita naik lagi ke lantai atasnya. 1, 2. Sabar ya, harus sabar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah selesai. Kita naik lagi. 1, 2. Ya, di sini tuh biar mudahan kita ya. Kalau yang ada rectangle tuh kita baru select satu-satu. Kalau yang di sini tuh tinggal kita pencet aja per kolom yang ada di sini gitu. Nah, oke. Lanjut lagi.
2, 3, 5, 7, 8. Di sini jangan lupa ya kita atur plat lantainya, jangan lupa buat mengatur ketebalannya. Tadi kita udah tahu bahwa ketebalannya itu ada di 12 cm buat plat lantai dan plat atapnya ada di 10 cm. Plat atap itu 10. Oke, 1, 2, ya. 6, 7, 8, 9. Oke, kita udah selesai untuk memasukkan platnya. Kita select aja deh, kita coba cek apakah benar untuk section extrude. Oke nggak ya buat platnya? Oke, benar nih, hijau gitu ya. Udah, setelah itu platnya sudah benar. Untuk ya kita ubah dulu ini, kita masukkan yang selanjutnya itu adalah beban gempa. Habis itu kita pilih dulu aja deh, di sini kita ganti accept. Nah, biar jadi portal lagi. Beban gempa tuh pasti menyalur dari atas sampai bawah ya, biar dia tidak jadi kegagalan struktur. Kita select aja per join-joinnya ini. Habis itu kita select dulu satu. Aku sayang analisa. Oke, udah kita select semua, kemudian kita assign join first. Ya, benar sekali. Kita masukin ke quick. Kita niatnya mau masuk itu berarti min 50. Apply. Oke, udah masuk semua. Sepertinya beban-bebannya juga udah masuk. Kita cek dulu buat bebannya. Objek frame-nya bukan ini quick. Di sini kita udah masukin semua beban-bebannya, dari beban mati, beban hidup, beban gempa, kemudian platnya juga sudah kita masukkan. Habis itu udah menurut yang kita tahu sudah semua, kemudian kita run, kita analyze, kita pencet analyze, kita run analisis, ini semua keren ya, kita run now. Kita pilih di analisa struktur saja, kita kasih nama sesuai dengan kasih UAS analisa struktur Febri ya nih, Nur Alisyah, NIM-nya 400305363630054. Oke, tes save gitu. Jangan lupa lokasinya bisa kita tentukan sendiri mau di mana. Kita save ya, kita tunggu. Bismillah, semoga benar, lancar, dan sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia. Ketentuan apa sih? Bangunan. Udah keluar nih. Bentuknya lucu sekali dengan bentuk deformasi yang udah kita kasih dengan pembebanan plat. Tuh. Itu bisa kita cek strukturnya dulu ya. Kita pilih
design concrete frame Oke, di sini natural udah sesuai ya. Oke, di sini bisa kita tahu juga. Salah. Di sini bisa kita ketahui buat beban aksialnya. Bisa kita play aja. Ini sudah terlihat, atau show values-nya juga kita bisa ketahui juga. Oke. Udah. Banditnya. Terus buat bagian yang materialnya bisa kita lihat juga. Wih. Berwarna-warni. Oke. Untuk platnya udah sesuai. Di sini kita tuh masih bingung ini ya. Dan ini nggak apa-apa. Oke. Udah sesuai. Buat ada ini ada kayaknya. Nah, di sini juga ada torsi buat beban matinya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau semisal ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam pengerjaan, itu hanyalah murni kesalahan saya, karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih, semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik untuk UAS analisa struktur ini. Sekian pengerjaan UAS analisa struktur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.